untuk mencetak generasi Qur'ani. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mencetak generasi tentu jauh lebih sulit daripada mencetak suatu barang atau produk. Kalau barang berapapun jumlahnya, karena cetakannya sama, mungkin bisa sama persis. Tetapi ketika mencetak, membangun, melahirkan, mendidik generasi-generasi ini, tentu hasilnya tidak akan sama. Oleh karenanya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwasanya taklif al-junud atau al-ajyal itu jauh lebih sulit daripada takliful kutub. Jadi membangun, membuat, menciptakan generasi itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar mengarang atau menulis kitab. Para ikhwan rahimakumullah, generasi Qur'ani ini menjadi misi dari tarbiyah kita. Tarbiyah kita membawa misi membangun generasi Qur'ani, penerus perjuangan risalah para nabi. Misi ini begitu, walaupun tidak terlalu panjang, tapi tentunya mendalam, luas, bahkan berat untuk diwujudkan. Tapi karena tanggung jawab kita sebagai penerus perjuangan risalah para nabi, oleh karenanya, karena nabi sudah tidak ada, tapi dakwahnya harus dilanjutkan, maka harus ada orang-orang yang tampil untuk melanjutkan risalah dakwah mereka. Oleh karenanya, di antara sekian banyak kaum muslimin, melalui lembaga Tarbiyah Al-Fatah ini adalah salah satunya yang berusaha bagaimana membangun, mewujudkan generasi-generasi Qur'ani yang menjadi tugas misi para nabi terdahulu dalam berdakwah atau mendakwahi umatnya. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Mereka meyakini kebenaran isi Al-Quran, senang membacanya, menghafal, memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalam Al-Quran, serta mengamalkannya atau mengamalkan seluruh isinya dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jadi generasi Qur'ani adalah generasi perwujudan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang tentu kalau mengukur kemampuan dan kapasitas masing-masing, tentu kita tidak akan mungkin dan mampu untuk mewujudkan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi melalui contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sampai hari kiamat, yang tetap istiqamah berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya apa atau sebagian besar apa yang ada di dalam Al-Quran, pokok-pokoknya bisa kita laksanakan. Karena memang Allah tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang memberatkan
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mewujudkan, melahirkan, mencetak, membangun generasi Quran ini? Kaum muslimin rahimakumullah, manusia dibekali atau setidaknya terdiri dari 3 hal. Ada hati, ada akal pikiran, dan fisik. 3 komponen ini ketika kita arahkan untuk terus-menerus senantiasa di bawah bimbingan Al-Quran, maka insya Allah generasi Qurani akan terbentuk dan terwujud. Akal pikiran kita, ketika kita mau membaca Al-Quran, mau menghayati, mentadabburi, maka pikiran kita akan terbuka. Tingkat kesadaran kita yang melahirkan dan membuahkan iman akan terwujud. Dengan membaca Al-Quran, akal pikiran kita menjadi terbuka. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran, akal pikiran kita akan lurus, pemikiran kita akan baik dan lurus, tidak menyimpang. Karena pikiran kita dibimbing oleh Al-Quran. Kemudian hati kita dengan membaca Al-Quran, jiwa atau hati kita akan tentram, akan tenang. Karena membaca, mentadabburi Al-Quran adalah bagian dari zikrullah. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Berapa banyak manusia hari ini yang tidak mendapatkan ketenangan. Mereka berusaha mencari berbagai macam kegiatan, upaya, usaha dengan tujuan agar hidup mereka tenang. Ujung-ujungnya Allah tunjukkan kepada agama Islam. Allah tunjukkan dia cinta kepada Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hatinya pun jadi tenang. Ketenangan, ketentraman yang selama ini ia damba-dambakan menjadi terwujud. Jadi kalau hati-hati kita, hati-hati generasi Al-Quran ini, generasi kita ini senantiasa ingat kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, maka hati kita akan senantiasa terpaut dengan Al-Quran, akan selalu ingat kepada yang berfirman, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hati kita, hati para generasi kita terpaut dengan Al-Quran, otomatis terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan menghayalkan, memikirkan, membuat prasangka-prasangka yang tidak baik. Karena hatinya bersih, hatinya suci, sebagaimana pemikirannya tadi. Jika dua ini pemikiran, hati sudah bersih, sudah suci, sudah berada di dalam naungan Al-Quran, maka tinggal aplikasi. Harus melahirkan wujud kandungan iman yang ketiga, yaitu diamalkan dengan anggota tubuh. Dari lisan kita
sebagai aktivitas fisik tidak akan mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang tidak baik. Tangan kita tidak akan mengambil, memegang, melakukan sesuatu yang tidak baik. Kaki kita tidak akan digunakan melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini juga yang merupakan perwujudan dari apa yang disebut auliyaullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan kewajiban, ditambah dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jika Allah sudah mencintai orang tersebut, maka Allah akan menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah. Artinya bukan berarti Allah menjadi anggota tubuh kita, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita fikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita langkahkan, semuanya berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi Quran. Para ikhwan rahimakumullah, secara global generasi Qurani banyak dicontohkan dalam sejarah, mulai dari umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada misi kita adalah membangun generasi Qurani, pewaris perjuangan para nabi. Maka generasi Qurani bukan hanya sebatas mencontoh Nabi Muhammad dan pengikutnya, tetapi para nabi terdahulu, Anbiyaullah wa Rusulullah, semua kita contoh, karena mereka lah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Generasi Qurani adalah generasi yang mengenal Allah, mengenal nabinya. Sebagai tadi ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam. Generasi yang bisa betul-betul mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal hakikat agama Islam dan diaplikasikan dalam kehidupan. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, melaksanakan, mengimani dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itulah generasi Quran. Generasi Qurani adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi yang diharapkan oleh para nabi. Di antaranya Nabi Ya'qub alaihi salam, saat beliau menghadapi sakaratul maut, beliau kumpulkan putra-putrinya, beliau mantapkan agar nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, karena generasinya adalah generasi yang baik, generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Inilah jawaban yang betul-betul diharapkan oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salam, sehingga ia mantap meninggalkan generasinya, karena generasinya sudah berada dalam tauhid, sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Generasi Qurani adalah generasi yang didambakan dan diharap-harapkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, di mana beliau sudah tua,
belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara fisik istrinya mandul. Mungkin mustahil menurut kita, tetapi bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria alaihi salam, karena beliau memikirkan generasi yang akan datang, seperti apa kehidupan mereka, ilmu yang beliau bawa, ilmu yang ada di keluarga Nabi Yakub alaihi salam, dakwah para nabi tadi harus diteruskan, risalah Allah harus dilanjutkan. Oleh karenanya beliau terus-menerus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fahabli min ladunka waliya." Ya Allah, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak. Untuk apa? Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Di mana generasi yang saya dambakan itu ya Allah, agar mampu, agar bisa mewarisi dariku, mewarisi keluarga Ya'qub. Ya Allah, jadikanlah generasiku nanti, anakku nanti, keturunanku nanti orang yang Engkau ridhoi. Maka dikabulkanlah, lahirlah Nabi Yahya alaihissalam. Generasi Qur'ani adalah generasi yang sabar, yang taat, seperti Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ayahandanya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ujian, ibtila untuk menyembelihnya, dia tidak protes. Tapi apa yang dilakukan? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Generasi Qur'ani adalah generasi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasha'a fi ta'atillah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak sekalian, kita semua sebagai generasi umat hari ini bisa tumbuh, bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan generasi-generasi yang mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Bukan generasi-generasi yang adha'us shalah wattaba'us syahawat, menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsunya. Tapi yang senantiasa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi Qur'ani adalah generasi yang hatinya senantiasa terpaut di dalam masjid atau kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, sebagai mukmin muslim tentu harus bisa merasakan nikmatnya berada di dalam masjid. Jangan sengaja pinginnya keluar dari masjid. Sebagai ahlu sufah tidak bisa dipisahkan dari masjid. Bahkan sampai tidurnya pun di masjid. Karena qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Inilah salah satu golongan di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mereka yang hatinya senantiasa terikat, terpaut dengan masjid. Inilah generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi seperti Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati
wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa alaihi salam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, Allah jadikan beliau membawa keberkahan di mana saja dia berada. Allah perintahkan untuk melaksanakan salat, zakat selama beliau hidup. Wa barram biwalidayhi, dan berbakti kepada ibu. Ini juga menguatkan dan menunjukkan bahwa beliau itu memang tidak memiliki ayah. Bukan wa barram biwalidayhi, bukan berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi ayat ini wa barram biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan beliau sebagai orang yang sombong lagi celaka. Maka generasi Qur'ani adalah mereka yang tidak sombong, mereka yang sholat, mereka yang zakat, mereka yang senantiasa menebar keberkahan, kebaikan di mana saja berada, bukan menimbulkan kerusakan, keresahan di mana saja berada, dan berbakti kepada orang tuanya. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menyejukkan pandangan mata kita, pandangan orang tua ataupun orang-orang yang melihatnya. Inilah yang diharapkan oleh setiap orang-orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Generasi sebagai penyejuk pandangan mata, ibadahnya baik, taat kepada orang tua, belajar rajin, akhlaknya baik dan seterusnya, sehingga membuat senang setiap orang yang memandang dan melihatnya. Generasi Qur'ani adalah generasi yang tidak meninggalkan Al-Qur'an. Karena Nabi SAW mengatakan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Bagaimana mungkin disebut generasi Qur'ani ketika Al-Qur'an ditinggalkan? Di antara ulama ada yang mengatakan 3 hal yang termasuk dan masih disebut meninggalkan Al-Qur'an. Pertama, orang yang tidak mau membacanya, maka dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Yang kedua, masih disebut meninggalkan Al-Qur'an mereka yang membaca tetapi tidak mentadabburinya, tidak mentadabburi isinya, kandungannya, maka ini masih dianggap meninggalkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga, orang yang membaca Al-Qur'an, mau mentadabburi, memahami isinya, tetapi ia tidak mengamalkannya, maka ini pun masih disebut meninggalkan Al-Qur'an. Oleh karenanya, sebagai generasi Qur'ani, agar tidak disebut orang yang meninggalkan Al-Qur'an, adalah mereka yang mau dan senang membaca Al-Qur'an, mereka yang mau mentadabburi isi Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, diaplikasikan dalam kehidupannya, maka insya Allah generasi Qur'ani akan terwujud. Yang terakhir, generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena wasiat Nabi SAW, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Inilah garansi dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai generasi sepeninggal beliau, maka wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah jika tidak ingin tersesat. Jika kita ingin terus berada dalam petunjuk Allah, akan selamat dunia dan akhirat, maka mari berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah
dengan segala bentuk konsekuensinya. Mudah-mudahan kita dan generasi-generasi kita hari ini maupun yang akan datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah yang berat ini menjadi generasi-generasi Qur'ani, pewaris perjuangan para nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa hayya nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.